complain about how we fight, how our place. Piala AFF yang sejatinya dijadikan ajang regenerasi pemain muda serta persiapan SEA Games 2025 buat Indonesia, di lain sisi dijadikan timnas Malaysia sebagai ajang penting yang dirasa bisa menjadi obat dari beragam luka yang mereka dapat di pesepak bolaan mereka. Ya, bayangin aja nggak di squad senior, squad junior pun semuanya benar-benar tengah merana. Bahkan untuk uji laga FIFA Matchday kemarin aja, Malaysia ini sampai ditolak sana-sini yang akhirnya Laos pun iba buat menerimanya. Dan karena itulah, ajang AFF bisa menjadi obat ampuh jika mereka mampu menyabet gelar juara di kawasan ASEAN ini. Tapi, baru aja punya ambisi besar buat bawa trofi juara, timnas Malaysia justru secara mengejutkan diimbangi Kamboja 2-2 pada laga perdana Piala AFF 2024 di Stadion Olimpiade Phnom Penh, Kamboja pada Minggu 8 Desember kemarin. Ya, meski Harimau Malaya mendominasi laga ketimbang Kamboja, tapi tim Arhan Paul Marty yang acap kali mengancam gawang tuan rumah belum bisa membuahkan gol. Gempuran demi gempuran pun terus dilancarkan oleh pasukan Harimau Malaya. Hanya saja serangan mereka masih terlalu polos sehingga dapat dengan mudah dihentikan Kamboja. Nah, sampai laga memasuki menit ke-25, belum ada gol yang tercipta hingga kebuntuan Malaysia baru pecah di menit ke-35 dengan memimpin 1-0 lewat gol Swat Wilkin usai menyambar umpan dari Dominic Ting. Tapi sayang, usai turun minum, Kamboja tampil lebih agresif guna mengejar ketertinggalannya, yang mana tim berjuluk Angkor Warriors itu akhirnya sukses menyamakan kedudukan lewat gol Abdel Koulibaly di menit ke-52, buntu dari blunder bek Malaysia, Jimmy Raymond. Dan tak berselang lama, tepatnya di menit ke-60, Kamboja membuat kejutan dengan menjebol gawang Malaysia lewat gol yang dicetak Satai, hingga akhirnya membuat Harimau Malaya melakukan rotasi pada beberapa pemainnya guna mengejar ketertinggalan tersebut. Rotasi yang dilakukan oleh Paul Marty pun membuahkan hasil di menit ke-74, di mana Malaysia sukses menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol dari Fergus Tierney. Setelah itu, kedua kesebelasan pun bermain dengan intensitas cukup tinggi dengan saling jual beli serangan. Harimau Malaya terus menekan tuan rumah di sisa waktu yang ada, namun upaya yang dilancarkan oleh pasukan Paul Marty belum berbuah manis sebab Malaysia harus puas bermain imbang kontra Kamboja dengan skor 2-2. Jelas, kegagalan Malaysia mencuri poin penuh di awal match ini membuat supporter mereka kecewa bukan main. Ya, sebagai tim yang lebih unggul atas Kamboja berdasarkan ranking FIFA, akan tetapi dari hasil pertandingan seakan tidak memperlihatkan perbedaan kekuatan yang cukup jauh antara kedua tim. Para fans pun mengkritik habis permainan yang ditampilkan anak asuh Paul Marty hingga menyebut bahwa timnasnya kini cuma ada di level Kamboja yang notabene menempati posisi 180 di ranking FIFA. Selain itu, supporter negeri jiran juga mengakui kalau Harimau Malaya kini semakin parah dan tidak ada kemajuan atau perubahan sama sekali dalam permainan yang membuat mereka sangat pesimis jelang bersua Thailand dan Singapura nantinya. Mereka bahkan menghujani kritik para pemain yang diturunkan Paul Marty dengan menyebut bahwa pemain yang ada adalah level yang rendah dan bahkan yakin bakal dibantai Timor Leste di laga selanjutnya. Di lain sisi kritik dan hujatan, salah satu supporter juga merasa bahwa Kamboja adalah lawan yang patut dihormati sebab meski mereka bermain di kandang sendiri, mereka masih memberi hasil imbang buat Malaysia yang mana tak menambah malu publik Harimau Malaya. Nah, melihat apa yang terjadi pada Malaysia ini, padahal supporter negeri jiran juga sempat menghina Indonesia dengan menyebut kalau tim Garuda belum pernah menjuarai Piala AFF sejak ajang ini bergulir. Ya, memang patut diakui, timnas Indonesia belum pernah menang di ajang Piala AFF sepanjang sejarah keikutsertaan mereka sejak tahun 1996. Prestasi terbaik skuad Garuda di ajang ini adalah menjadi runner-up yang berhasil ditorehkan sebanyak 6 kali, tepatnya pada tahun 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, dan 2020.
Tapi dengan level Indonesia sekarang ini, tim Garuda kini memang tidak memandang ajang AFF sebagai prioritas dan menjadikan ajang ini sebagai persiapan SEA Games 2025 serta regenerasi pemain sebab diisi oleh mayoritas pemain yang berusia muda. Apalagi sindiran dari fans Malaysia tersebut langsung mendapat reaksi beragam dari para netizen terutama penggemar timnas Indonesia yang mana mereka justru berbalik menyindir Malaysia yang belum pernah tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, fans timnas Indonesia juga berikan sindiran terhadap ranking FIFA Malaysia yang saat ini berada di bawah skuad Garuda, apalagi ditambah dengan hasil imbang yang diraih kontra Kamboja, membuat timnas Malaysia tidak beranjak di peringkat ke-133 dunia dan masih tertinggal 8 anak tangga dari timnas Indonesia yang ada di peringkat ke-125. Karena laga kemarin pun skuad asuhan Pau Marty Vicente bahkan kehilangan 0,9 poin di ranking FIFA dan mengalami penurunan angka dari 1117,5 poin menjadi 1116,15 poin. Jika kemarin Malaysia kalah dari Kamboja yang menempati peringkat ke-180 dunia, mereka akan turun satu posisi ke 134 dunia. Tapi terlepas dari itu, satu yang pasti, hasil ini benar-benar merugikan bagi timnas Malaysia, sebab Harimau Malaya masih harus tandang ke Thailand dan menjamu tim Alot Singapura demi lolos ke semifinal Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Ya, terlepas dari bagaimana kondisi Malaysia yang seakan kian terpuruk, tim Garuda asuhan Coach Shin Tae-yong lebih memilih untuk fokus menatap laga lawan Myanmar nanti, yang sekaligus menjadi awal Indonesia untuk mengawali ajang ini. Dengan kondisi tim muda yang dibawa timnas Indonesia, membuat Shin Tae-yong memilih untuk rendah diri jelang menghadapi Myanmar dan mengaku pantang meremehkan kekuatan dari tim tuan rumah Myanmar yang menurunkan para pemain senior di skuad utamanya. Jika berbicara terkait fokus utama yang ingin diraih skuad Garuda di ajang Piala AFF ini, pelatih asal Korea Selatan itu menegaskan bahwa ajang bergengsi ASEAN ini bakal menjadi ajang persiapan untuk menyambut kompetisi selanjutnya yakni ajang SEA Games 2025 dan kualifikasi Piala Asia U23 2026. Kami datang ke sini juga sebagai persiapan untuk SEA Games dan kualifikasi Piala Asia U23 tahun depan. Harapannya pemain U23 yang kami bawa bisa mendapatkan banyak pengalaman di Piala AFF 2024. Jelas Shin Tae-yong. Ya, pokoknya dengan rangkaian pertandingan yang ada ini, Shin Tae-yong berharap timnas Indonesia dapat mencapai prestasi yang lebih baik di masa mendatang.